Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Aryani. Di sini saya adalah salah satu dosen dari mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa prasat terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar personal hygiene. Di sini ada beberapa prasat yang akan saya jelaskan, yang akan saya demonstrasikan. Yang pertama adalah memandikan pasien di tempat tidur. Kemudian yang kedua adalah keramas atau mencuci rambut. Yang ketiga adalah gosok gigi ya atau menyikat gigi. Kemudian yang berikutnya adalah membantu BAB dan BAK. Nah, tindakan-tindakan tersebut jika dilakukan dalam waktu yang bersamaan, kita harus melakukan urutan mana yang harus lebih dulu dilakukan dan mana yang sebaiknya kita akhirkan. Nah, yang pertama adalah kita harus membantu dulu pasien untuk BAB atau BAK. Kita tawarkan pasien apakah pasien mau BAB, BAK terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru kita tawarkan atau kita bantu untuk memandikan pasien. Setelah memandikan, barulah kita melakukan tindakan keramas pasien atau mencuci rambut pasien. Nah, bagaimana dengan gosok gigi atau menyikat gigi? Untuk gosok gigi atau menyikat gigi itu bisa dilakukan sebaiknya sebelum pasien dimandikan. Jadi setelah pasien BAB BAK, kita bisa tawarkan untuk menyikat atau menggosok gigi jika pasien belum menggosok gigi. Nah, ini adalah alat-alat yang kita perlukan. Kita harus menyiapkannya dalam satu troli supaya memudahkan perawat untuk bisa bekerja dengan baik. Nah, yang pertama di sini alat yang kita perlukan untuk memandikan pasien terlebih dahulu ya. Ada selimut mandi, ada handuk. Handuk di sini kita memerlukan 2. Ada celemek supaya pasien supaya perawat tidak kotor bajunya. Kemudian ini ada baju ganti pasien. Kemudian ada sarung tangan. Kita siapkan 2 saja, sarung tangan bersih. Kemudian ini ada waslap, ada 2 waslap. Kemudian yang berikutnya untuk memandikan pasien kita butuh sabun. Boleh sabun cair atau mau sabun batang, silahkan. Selanjutnya kita membutuhkan 2 waskom. Yang pertama berisi air hangat, yang kedua adalah berisi air hangat juga. Cuman di sini digunakan untuk membilas. Nah, itu untuk memandikan pasien. Nah, selanjutnya untuk membantu menggosok gigi, kita memerlukan alat, yaitu di sini ada gelas ya yang berisi air hangat, air bersih saja. Kemudian yang berikutnya di sini ada pasta gigi, kemudian ada sikat gigi. Oke. Selanjutnya ada bengkok, kita bisa menggunakan bengkok ya. Di sini bengkok, kemudian ada tisu. Kemudian jangan lupa di sini harus ada perlak. Ya. Nah, itu untuk gosok gigi atau sikat gigi. Selanjutnya untuk keramas, kita memerlukan air, kemudian gayung dan talang air. Nanti akan dijelaskan belakangan, sudah saya siapkan. Kemudian kita memerlukan kasa. Di sini boleh kasa bersih atau kasa steril, kasa bersih saja ya. Kemudian kita memerlukan juga sampo. Nah, di sini sudah tersedia sampo ya. Selanjutnya kita siapkan handuk. Handuk, perlak. Ya, handuknya cukup 2 saja, kemudian perlak. Jadi kita bisa gunakan untuk memandikan pasien, juga untuk membantu pasien untuk ke keramas. Nah, tadi mungkin ada yang bertanya-tanya, di sini di troli ini kenapa terdapat ini pispot dan urinal. Ini adalah pispot, ini untuk membantu BAB ya atau BAK pada perempuan. Ini urinal untuk membantu BAK pada pasien laki-laki. Kemudian bagaimana dengan membersihkan genital setelah BAB BAK? Kita menggunakan apa? Nah, kita bisa menggunakan kapas ya, kapas yang sudah dibasahi dengan cairan ya, cairan untuk membersihkan daerah genital. Itu kalau pasien tidak bisa membersihkan sendiri. Ya.
Hal yang pertama kita lakukan adalah kita tetap menggunakan komunikasi terapeutik pada saat akan berinteraksi dengan pasien. Tahapan pertama pada komunikasi terapeutik adalah tahapan prainteraksi, yaitu di mana kita mengecek catatan perawatan dan medis pasien, ya, mengenai di sini pasiennya siapa, diagnosis medisnya apa, kebutuhannya apa, ya. Nah, saat ini pasien Nyonya A usia 30 tahun memiliki kebutuhan untuk dipenuhi kebutuhan personal hygiene-nya, yaitu yang pertama adalah dibantu untuk BAB dan BAK-nya, kemudian selanjutnya gosok gigi, kemudian dibantu untuk dimandikan dan diganti bajunya, selanjutnya adalah keramas ya atau mencuci rambut. Nah, selanjutnya setelah mengecek catatan perawatan dan medis pasien, kita harus menyiapkan peralatan. Tadi sudah saya sebutkan. Oh ya, tadi ada yang tidak saya sebutkan, yaitu di sini harus ada sisir untuk mencuci rambut, kemudian satu lagi tong spatel. Ini apabila pasien tidak mampu untuk menggosok gigi sendiri. Oke, itu saja tadi yang tidak saya sebutkan. Selanjutnya, setelah mempersiapkan peralatan, kita bisa melakukan cuci tangan. Cuci tangan 6 langkah. Ya. Bismillah, assalamualaikum Nyonya A. Apa kabar? Bagaimana kabarnya hari ini? Saya perawat Hana, ya Nyonya A masih ingat? Perkenalkan, nama saya perawat Hana, ya. Dan saat ini saya akan melakukan beberapa tindakan ya kepada ibu, yaitu saya akan bantu ibu untuk mewaslap ibu, mengganti baju ibu, kemudian menggosok gigi. Apabila ibu ingin BAB BAK saya bantu juga. Kemudian nanti karena di sini rambutnya tampak mulai berminyak gitu ya, saya akan bantu untuk cuci rambutnya. Waktunya kurang lebih 45 menit ya. Apabila semuanya nanti kita laksanakan bersama, jadi nanti mohon kerjasamanya dari Nyonya A. Apakah Nyonya A bersedia? Oke, bersedia ya, terima kasih ya. Nanti posisinya cukup tiduran saja di tempat tidur, karena saat ini Nyonya A tidak boleh ke kamar mandi terlebih dahulu ya. Dan saat ini Nyonya A merasa kurang berenergi ya untuk ke kamar mandi, jadi cukup di tempat tidur. Masuk ke tahap kerja ya, jangan lupa kita tadi kalau belum mencuci tangan dulu. Kalau belum menggunakan sarung tangan, gunakan sarung tangan. Ya. Sudah menggunakan sarung tangan, selanjutnya kita mendekatkan alat. Nah, mendekatkan alat di sini karena kita akan memandikan pasien, jadi dekatkan dulu alat untuk memandikan pasien. Selanjutnya privacy. Apabila pasien dalam satu ruangan terdiri dari beberapa pasien, kita bisa buka tirainya. Kemudian pintu ditutup. Ya. Baik, Nyonya A, kita mulai saja ya. Nyonya A tidak demam ya, tadi saya sudah lihat catatan medisnya, catatan keperawatannya, suhunya normal ya. Oke, sekarang saya akan ganti dengan selimut mandi terlebih dahulu. Kalau boleh tahu, Nyonya A biasanya menggunakan produk perawatan apa ya? Apakah saat ini dibawa itunya produk perawatannya? Bisa menggunakan produk perawatan yang biasa Nyonya A gunakan ya. Selimut mandi. Nah, sebelum pasien dimandikan, kita bisa tawarkan pasien untuk BAB BAK terlebih dahulu. Nah, ini bisa disimpan di tempat kotor. Kalau mau disimpan di tempat kotor, kita bisa simpan di bawah, atau kalau mau digunakan lagi kita bisa lipat. Ya, Nyonya A, sebelum kita waslap, kemudian diganti bajunya, apakah mau BAB atau BAK? Oh iya, saya bantu ya untuk BAB-nya.
Jadi kita siapkan perlak. Silakan kakinya ditekuk. Nah, saya bantu ya. Ditekuk. Ya, kemudian saya lepaskan pakaian bagian bawahnya. Tetap jaga privasi pasien ya, jangan terlalu vulgar dalam melepas pakaian bagian bawah pasien. Ini bisa diletakkan di sini, di troli bagian bawah atau di ember yang khusus untuk pakaian kotor. Ya, sekarang di sini saya letakkan perlak ya. Yuk diangkat bokongnya, boleh dibantu diangkat bokongnya. Ya. Oke. Ya. Sekarang tangannya boleh ke samping. Ini adalah pispotnya. Ya. Diangkat bokongnya. Ya. Nah, seperti ini ya cara menggunakan pispot untuk membantu pasien BAB. Oke. Nyonya silahkan. BAB dulu ya, saya akan tinggal dulu. Nanti kalau sudah boleh pencet bel ya. Ya. Bagaimana Nyonya sudah selesai ya? Saya sudah dengar barusan belnya sudah berbunyi. Baik, sudah selesai. Saya akan ambil pispotnya. Bisa membersihkan atau cebok sendiri? Oke, kalau tidak bisa, saya akan bantu ya. Oke, diangkat bokongnya. Oh, jangan dulu. Kita bisa siram ya. Kita bisa siram terlebih dahulu dengan menggunakan air untuk membersihkan area genitalnya. Disiram dulu dengan menggunakan air ya. Prememori gitu ya. Disiram saja. Kemudian setelah itu kita ambil pispotnya. Ibu tolong diangkat bokongnya. Oke. Ya, langsung ditutup saja. Disimpan di troli bagian bawah. Nah, sekarang Ibu sudah diambil pispotnya. Saya akan bersihkan bagian genitalnya. Kita lakukan saja langsung pulpa hygiene. Ya, kita dekatkan bengkok. Nah, ini harusnya idealnya seperti ini saja. Boleh kalau kamera mungkin ke sini, ke depan. Nah, jadi kita bersihkan dulu area vaginanya ya. Jadi dengan menggunakan kapas yang sudah dibasahi disinfektan khusus untuk vagina dan genital. Jadi kita angkat ya, labia mayora satu sisi, kita pindahkan sisi yang lain. Labia mayora satu sisinya lagi, kemudian labia minora sisi yang terjauh, kemudian labia minora sisi yang terdekat menggunakan sisi yang berbeda, kemudian terakhir dari uretra, vagina sampai anus. Nah, kalau misalnya anusnya dianggap kurang bersih, kita bisa minta pasien untuk posisinya miring. Ibu boleh miring, Nyonya A ya. Oke. Nah, jadi karena tadi pasien BAB, supaya lebih bersih lagi, nah kita bersihkan dengan posisi seperti ini. Dibuka bokongnya, kemudian dibersihkan sampai bersih. Seperti itu. Oke. Nyonya A sudah selesai ya. Apabila pasiennya laki-laki dan ingin BAK, kita bisa menggunakan alat tadi yang namanya urinal. Ya, saya rapikan lagi ya.
Baik Nyonya A, tadi sudah saya bantu BAK. Sekarang sebelum saya waslap badannya dan saya ganti bajunya, saya tawarkan apakah Nyonya A sudah sikat gigi? Oh belum, baik saya bantu ya. Saya bantu siapkan peralatannya. Nyonya A bisa sikat gigi sendiri? Bisa, baik. Posisinya boleh setengah duduk atau Nyonya A bisa sambil duduk? Oh bisa, baik silahkan. Boleh posisinya sekarang sambil duduk saja. Untuk pakaian bawahnya sudah saya lepas tadi ya. Jadi pertahankan selimutnya. Ya, saya bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau misalnya ini tempat tidurnya bisa dinaikkan, ini bisa dinaikkan ya. Ya, Ibu Nyonya A, sekarang saya akan naikkan tempat tidurnya ya, supaya Ibu tidak repot-repot untuk mengeluarkan energi untuk bisa bangun ya. Ya, jangan sampai nanti Nyonya A tersedak ya, gara-gara nanti kumur-kumur pada saat sikat gigi ya. Cukup? Ya, baik. Saya simpan lagi remote-nya. Sekarang saya akan dekatkan di sini bengkok ya. Kemudian alas perlaknya menggunakan alas perlak yang berbeda dari yang tadi tentunya. Kemudian Nyonya ini pasta giginya merek yang berawalan dari huruf C ya. Jadi kita gunakan yang dari rumah sakit ya. Oke. Siapkan. Ya, silahkan sekarang Nyonya kumur-kumur dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan kumur-kumur. Ya, boleh dibuang ke sini. Ya. Nah, sekarang boleh sikat gigi. Silahkan. Ini sikat giginya ya. Oke, prememori saja ya. Kita kumur-kumur lagi. Ya, kumur-kumur. Ya, silahkan boleh dibuang. Oke, kalau masih kurang bersih boleh ya. Kumur-kumur lagi. Oke. Ya. Ya, baik. Bagus sekali. Sudah bersih giginya ya. Sekarang tuh basah ya mulutnya. Saya akan bersihkan. Ya. Ya, baik. Terima kasih Nyonya A atas kerjasamanya. Sekarang kita akan waslap ya. Waslapnya posisinya mau seperti ini atau mau tiduran datar seperti tadi? Seperti ini aja ya. Baik. Ya, Nyonya A, sekarang saya akan bantu Nyonya A untuk di waslap ya badannya ya. Untuk bantalnya mungkin boleh disimpan terlebih dahulu ya. Takutnya nanti basah bantalnya. Yuk, maaf. Ya. Oke, sekarang saya akan bersihkan dulu bagian kepala ya. Maaf. Ya. Ini handuknya. Oh ya, untuk perawat boleh supaya menggunakan celemek ya. Sampai terurai dan menghalangi tangan untuk bekerja. Susah ya. Tidak hanya perlak tapi juga kita harus meletakkan selimut. Mohon maaf ya. Di sini saya sudah siapkan 2 waslap, 1 waslap untuk di air hangat. Dua-duanya air hangat, cuma yang satu sudah diberi sabun ya. Boleh sabun cair.
Untuk muka kita gunakan air hangat yang tidak ada sabunnya ya, supaya tidak perih di mata. Jadi kita bersihkan dulu mata dari kantus dalam ke kantus luar. Ibu tutup matanya biar nggak pedih. Nah, ya, satu lagi. Ya, kemudian hidung, wajah, baru ke telinga. Ikuti di sini ada lipatan telinga ya. Kemudian terakhir leher. Ibu mau menggunakan sabun muka? Oh tidak ya. Baik, kalau tidak, di sini saya langsung keringkan saja. Mohon maaf ya. Baik. Sekarang saya akan bersihkan bagian dada ya. Ini mohon maaf Bu, handuknya saya tarik dan ininya ya, slapnya. Slapnya boleh disimpan. Nah, sekarang kita akan bersihkan bagian dada. Kita turunkan. Ibu, pakaiannya kita lepas ya. Pakaian bagian atasnya belum dilepas. Ini mohon maaf ya, pasiennya memiliki kekurangan. Jadi satu tangan kirinya itu tidak ada, hanya ada tangan kanan. Ya. Ibu, sekarang saya akan bersihkan daerah dada ya. Nah, ini untuk membersihkan daerah dada cukup seperti ini saja, tidak usah diekspos seperti itu. Ini masih tetap ditutup dan kita waslap bagian dalam. Ya. Nah, harus seperti ini. Apabila Anda ingin melihat apa yang saya bersihkan. Nah, jadi seperti ini, satu arah. Kemudian perhatikan bagian payudara, lipatan payudara seperti ini sampai ke area abdomen. Ini adalah baru waslap yang ada air sabunnya. Sekarang kita bilas. Apabila belum bersih, kita bisa ulangi ya. Sudah selesai, kita keringkan. Nah, Ibu, sekarang saya akan waslap bagian tangannya ya. Tangannya karena di sini mohon maaf tidak ada, jadi saya akan fokus ke tangan kanan. Nah, ini diletakkan di bawah tangan seperti ini, handuk yang satu. Nah, satu lagi tetap di sini menutupi bagian badan. Nah, untuk membersihkan tangan itu dari ujung dulu, dari distal ke proksimal. Distal dulu, masing-masing jari ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita bilas. Satu lagi, terakhir ketiak seperti itu. Sekarang kita keringkan. Dah ya. Nanya sudah selesai. Sekarang bagian punggungnya ya. Boleh miringnya ke arah saya ya, ke arah saya saja, nanti takutnya Ibu jatuh. Yuk dibantu miring, ini ditekuk ya. Jangan lupa ini boleh agak selimut mandinya agak didorong ke sana supaya menutupi. Nah, Ibu miring seperti ini. Sekarang saya akan bersihkan bagian punggung. Nah, untuk pakaiannya, lihat, ini pakaiannya belum saya ambil. Kita pepetkan sejak sini supaya nanti mudah untuk kita ambil. Punggung satu arah ya, sampai ke bokong. Kemudian kita bilas.
Ibu mau menggunakan kayu putih? Kalau mau saya oleskan ya, oleskan saja prememori ya. Atau boleh minyak zaitun untuk mencegah dekubitus. Boleh Bu, telentang lagi. Nah, sekarang bagian kaki ya. Ini boleh lurus. Kakinya yang terjauh terlebih dahulu. Tadi juga tangan, bisa tangan terjauh terlebih dahulu ya. Tapi karena tangannya tadi hanya satu, jadi ya langsung ke tangan yang terdekat. Ya, tadi sudah saya bersihkan bagian punggung. Nah, ini pakaian kotornya bisa diambil saja. Untuk bagian atasnya boleh kita pakaikan baju. Sudah bisa kita pakaikan baju ya. Kalau pasien terpasang infus, pasangkan di bagian yang memang ada infusnya terlebih dahulu. Saya akan pakaikan dulu di bagian yang ada, mohon maaf, ada tangannya. Nah, seperti ini. Bu, diangkat ya tangannya. Oke. Bisa dibantu miring ya Bu ya. Ini kalau pasien betulan tidak akan seberat ini ya. Ya Bu, silakan. Oke. Ya, mohon maaf. Ini pentemnya tampak tidak sempurna ya. Baik, Bu, sekarang kita kakinya ya. Sudah nyaman ya. Bagian atasnya ya. Yuk. Kaki yang terjauh dulu, ini kita expose. Ibu tolong ditekuk ini. Saya akan letakkan satu handuk di sini. Di bawah. Untuk area genital tadi sudah saya bersihkan ya. Sama untuk bagian kaki juga dari distal dulu, kemudian ke proksimal. Ini menggunakan maslap yang ada air sabunnya. Kemudian ke daerah sini. Nah, seperti itu. Kita akan bilas. Ibu, saya keringkan ya. Oke. Sudah ya Bu ya, satu kaki lagi. Ya. Kemudian kita bilas. Sudah ya Bu ya, saya keringkan. Ibu mau menggunakan pakaian dalam, saya lihat di persediaan tidak ada. Mau langsung saja pakai celana. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Ibu. Ya. Bu mohon
mohon maaf dibantu. Aduh, pokoknya. Iya. Baik. Udah ya Bu ya. Nah, sekarang saya lepas selimut mandinya. Oke, alhamdulillah sudah selesai ya. Gimana Bu perasaannya setelah saya waslap? Lebih segar? Iya, Ibu tersenyum manis ya. Ya, terima kasih Bu atas kerjasamanya. Sekarang ada satu lagi, saya mau mencuci rambut Ibu. Ya, Ibu bersedia? Baik, saya akan siapkan alatnya ya. Ya, jadi saya sudah meletakkan talang air, kemudian sesuaikan tinggi tempat tidur dengan tinggi talang air. Saya sudah meletakkan perlak. Satu lagi yang belum diletakkan itu handuk. Jadi harus ada satu handuk di sini untuk bendung ya air supaya tidak mengenai tempat tidur atau baju pasien. Nah, seperti itu. Dan nanti handuk ini juga berfungsi untuk bisa mengeringkan rambut yang sudah basah nanti. Kemudian satu lagi, handuknya harus ada di dada pasien. Ya. Nyonya A, sebelum kita mulai saya akan sisir dulu rambutnya ya. Supaya tidak terlalu kusut nanti setelah dikeramas. Oke. Sudah disisir, biasanya menggunakan sampo apa Ibu? Ibu bawa tidak? Kalau tidak, saya gunakan yang sudah disediakan di rumah sakit ya. Kemudian apakah mau ditutup telinganya? Oke, kalau mau ditutup kita bisa menggunakan kapas ya. Ini kapas kering ya. Supaya tidak masuk ya. Selanjutnya matanya Ibu supaya tidak kena air, Ibu bisa pejamkan matanya. Bila perlu di sini saya letakkan kasa ya. Kasanya cukup kasa bersih. Soalnya Ibu agak susah juga ya merem matanya ini ya. Kemudian saya siapkan air. Di sini ada air hangat. Nah, ini harus ada ember untuk air hangat di sini, ya. Kemudian ada satu ember atau penampung air di sini di bawah talang, supaya airnya tidak kemana-mana. Ya, ini ada gayung. Ibu kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya bilas rambutnya. Kemudian ini sampo yang ada di rumah sakit saja. Boleh langsung ke tangan atau boleh kita tuangkan samponya ke kasa. Jadi ke kulit kepalanya. Nah, ke sela-sela rambut menggunakan kasa. Atau mau langsung ke tangan perawat juga boleh. Kemudian kita lakukan pijatan. Nah, ini boleh dipindahkan. Kita berada di belakang kepala ya. Nah, seperti ini. Semua bagian kepala harus dibersihkan dengan pijatan yang lembut. Kalau misalnya ada ketombe atau kotoran yang susah, kita bisa menggunakan garukan ya. Ibu, saya bilas ya. Ini sesuai kebutuhan. Apakah akan diulangi lagi, diberikan shampoo atau cukup langsung bilas? Ibu boleh miring ke sebelah sini ya. Ini agak susah pentemnya untuk menoleh ke sebelah kiri untuk membersihkan bagian sini. Ibu silahkan menoleh ke sebelah kanan. Saya akan bersihkan bagian. Nah, seperti itu. Oke, kalau kita yakin sudah bersih,
Ya, Ibu sudah selesai. Nah, saya akan lepas ininya. Nah, saya akan angkat ini handuknya ya. Nah, seperti ini. Langsung ya, seperti ini. Ayo Bu, ya kita pindah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Kita pindahkan saja. Nah, sudah selesai. Bagaimana Bu rasanya? Nyaman? Seger ya? Ya, ini kalau basah telinganya atau matanya boleh kita lap. Oke Bu, sudah selesai. Saya akan naikkan tempat tidurnya supaya Ibu merasa nyaman. Ibu boleh agak setengah duduk supaya mudah nanti dirapikan di sisi rambutnya ya. Setelah selesai rambutnya, ini boleh nanti tetap diletakkan di sini supaya tidak basah ya, atau mau langsung dirapikan juga boleh. Ibu saya rapikan ya. Sudah selesai. Saya sudah waslap Ibu, mengganti baju Ibu ya, menggosok gigi, bantu BAB BAK. Bagaimana Bu perasaannya? Apakah Ibu merasa segar? Oh segar ya, alhamdulillah ya. Baik Ibu, tadi setelah saya bantu sikat gigi, bantu waslap mengganti baju, alhamdulillah kondisi kulit Ibu, rambut Ibu tampak sehat dan tampak bersih saat ini, tidak ada gangguan atau kelainan ya. Dan nanti saya akan kembali lagi pada pukul 12 siang untuk mengukur tekanan darah ya Bu ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Sini saya rapikan kembali. Ibu gunakan bantal lagi ya supaya nyaman. Oke, ini dirapikan. Kemudian kita pasang lagi selimut pasien. Ya, baik, Nyonya A. Terima kasih ya atas kerjasamanya. Alhamdulillah, assalamualaikum. Kemudian kita cuci tangan, merapikan peralatan dan dokumentasikan ya mengenai tadi BAB BAK-nya seperti apa, warna urinnya, jumlahnya untuk BAB-nya, konsistensi fesesnya seperti apa, warnanya seperti apa, apakah padat atau lembek. Kemudian yang berikutnya adalah untuk pada saat tindakan gosok gigi, bagaimana kondisi giginya dan mulutnya, apakah ada sariawan, warna giginya seperti apa, apakah ada peradangan dan sebagainya. Dan tadi untuk pada saat mewaslap pasien mengganti baju itu kita lihat kondisi kulitnya, apakah ada luka dekubitus, apakah ada gatal-gatal, apakah ada gangguan kulit lainnya. Seperti itu, kemudian tanda tangan dan nama terang. Terima kasih.